Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bersama saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Ada satu tema yang menarik saya mau sampaikan, berjudul Bukan Dongeng. Saudara-saudara, dalam budaya Jawa, sebuah kata bisa diurai menurut kebutuhannya. Dongeng itu adalah cerita buatan. Tetapi dongeng bisa diurai menjadi dipaido keneng. Artinya, ya tidak dipercaya boleh, silakan. Bahwa Yesus pernah berubah rupa, wajahnya bersinar-sinar, pakaiannya putih bersih ketika Yesus berada di gunung yang tinggi. Mau dipercaya boleh, mau tidak dipercaya silakan. Tetapi Alkitab menulis demikian. Matius 17 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan bahwa lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu fakta. Silakan kalau mau tidak percaya. Dan Petrus yang ikut serta waktu itu menyaksikan dan mengalami bersama dengan Yakobus dan Yohanes, Petrus juga menulis. Begini, 2 Petrus 2, firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa semua yang terjadi itu bukan dongeng, tetapi sungguh-sungguh itu kenyataan yang terjadi. 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, apa yang menarik dari kisah transfigurasi ini atau Yesus yang berubah rupa ini? Yang pertama, Allah ingin menyungguhkan bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang menjadi manusia. Mana ada manusia yang mengalami perubahan, bahkan mengalami kemuliaan sedemikian rupa, wajahnya bercahaya dan pakaiannya putih, itu hanya dialami Yesus. Jangan meragukan bahwa Yesus adalah Allah. Dia benar-benar Allah yang pernah menjadi manusia. Yang kedua, Yesus itu berada bersama dengan Musa dan Elia. Ini memberi peneguhan iman kepada kita bahwa mereka yang telah mati dan percaya kepada Allah yang hidup, mereka juga mengalami hidup kekal. Musa itu tidak mati, Elia itu tidak mati. Dalam penampakan itu mulia Musa dan Elia berada bersama Yesus. Mereka betul-betul ada. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, jangan takut apabila kita suatu hari dipanggil pulang Tuhan. Kita bukan mati, hanya pindah tempat atau hidup dimuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, Petrus bersaksi, betapa bahagianya kami berada di dalam kemuliaan. Petrus usul untuk membuat 3 kemah buat Yesus, buat Musa, buat Elia. Karena apa? Karena mereka mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami dalam perjalanan hidup ini. Tapi dijawab, Tuhan bukan mengatakan silakan buatlah kemah, tidak. Tapi suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Oh saudara, kenapa? Petrus mau mendirikan kemah 3, tetapi justru dijawab ada suara mengatakan dengarkanlah dia. Jadi kalau kita terus-menerus mau mendengarkan suara Tuhan, kita juga akan mengalami hidup yang dimuliakan. Jadi ke depan jangan sampai kita sebagai orang Kristen ini mengalami ketakutan. Ketika kemah kita di dunia ini dibongkar oleh Tuhan, kita langsung dipindahkan ke tempat yang lebih mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengar dalam Daily Wisdom hari ini, bahwa sesungguhnya kami tidak perlu takut dan kami tidak boleh takut, karena satu hari kelak orang-orang yang percaya kepada Tuhan
akan dimuliakan seperti Tuhan Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia. Amin.